Okay, boys, here we go. Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di Celengan Film. Ada yang baru lagi nih buat kalian. Untuk uploadan kali ini, Mimin akan menceritakan alur film yang berjudul Endgame. Daripada kalian penasaran, yuk mari kita menonton. Di awal film diceritakan ada seorang agen rahasia yang bernama Zhao Xuan nampak membunuh seseorang di belakang mobilnya. Adegan tersebut nampak direkam menggunakan HP iPhone 12 Pro Max oleh seseorang yang nampaknya bersembunyi dari kejauhan. Setelah adegan tersebut selesai, film pun akhirnya resmi dimulai. Sementara itu, ada seseorang yang bernama Shen Xiaomeng. Dia terlihat frustasi hingga ingin bunuh diri di tempat tinggalnya sambil membakar foto-foto, entah itu adalah foto siapa. Saat hendak bunuh diri, terdapat telepon dari seseorang. Dan akhirnya menggagalkan rencananya untuk bunuh diri karena tiba-tiba saja tali yang ia gunakan putus. Ternyata itu adalah bapak pemilik kos yang menagih uang sewa padanya. Sambil dimarahi, ia pun merasa ada bau badan yang menyengat di tubuhnya. Mungkin karena dia sudah lama tidak mandi kali ya. Karena keran di rumahnya mati, ia pun mencari duit yang tersisa untuk mandi di sebuah pemandian umum. Uang yang ia miliki kurang, dan tanpa sengaja ia melihat ada kupon mandi gratis di salah satu tempat spa. Ia pun bergegas keluar rumah menuju tempat tersebut. Saat keluar, ia menemukan tagihan yang dialamatkan padanya. Karena kesal, ia pun membuang kertas tagihan tersebut. Tak disangka ada ibu-ibu kebersihan yang melihat hal itu. Merasa terpergoki, ia pun kembali memungut kertas tersebut sambil menuju tempat tujuannya. Sementara itu, Xuan nampak berada di mobil terlihat gelisah karena di depannya ada pemeriksaan polisi. Apalagi setelah membunuh seseorang ada darah yang tersisa di tangannya. Ia pun berinisiatif untuk pergi ke spa untuk membersihkan darah yang ada di tangannya. Saat ia masuk ke tempat tersebut, ternyata polisi yang ada di depannya tidak sedang melakukan razia, melainkan ada sekelompok orang yang sedang melakukan syuting. Scene pun berlanjut ketika Meng dan Xuan akhirnya bertemu. Di sini nampak Meng ditolak karena terlihat miskin, berbeda dengan Xuan yang langsung dilayani secara ramah. Saat kupon Meng ditolak karena sudah berbeda hari, Xuan pun membantunya dengan menunjukkan jam di HP Meng yang saat itu menunjukkan jam 11 lebih 57 menit. 11:57係你個鐘快咗喎。 Meng pun berterima kasih kepada Xuan karena bantuannya. Dan di sini ia langsung mandi karena kesedihan yang ia miliki semasa hidupnya. Saat sedang mandi, sabun milik Meng membuat Xuan terpleset bahkan pingsan. Melihat kunci loker milik Xuan jatuh dan sebelumnya ia melihat barang-barang mahal milik Xuan, Meng pun menukar hal tersebut dan membuka loker milik Xuan. Seketika saat memakai barang-barang milik Xuan, perlakuan karyawan pun berbeda dan ia pun mendapatkan mobil dan uang milik Xuan. Karena mendadak kaya, ia pun langsung membayar utang-utang yang pernah ia miliki. Mulai dari penjualan daging, utang di penjualan lotre hingga di warnet. Ternyata Xuan juga memiliki utang di mantan pacarnya dan ia pun mengaku sebagai pemeran film. 做咗地產啊？接咗套新戲嘅，咩戲啊？一出悲劇。 Saat itu ternyata mantan pacarnya sudah bertunangan dan akan segera menikah. Mendengar hal tersebut, ia pun sok memberikan semua uang yang tersisa padanya dan pergi dengan menangis. Saat hendak pergi, mantannya memanggilnya dan menunjukkan di punggungnya sesuatu. Saat itu, Meng terlihat salah paham dan malah mencium mantan pacarnya. Padahal mantannya memberitahu ada bekas kaki karena sebelumnya ia diajar saat sedang membayar utangnya. Dia pun juga tambah sedih karena uang yang ia miliki juga habis untuk mantan pacarnya. Saat sedang menggeledah laci mobil, ia kembali menemukan banyak uang dan ia pun kembali menangis bahagia.
Adegan pun berganti saat Meng pergi menemui Xuan. Tak disangka saat itu Xuan terkena amnesia dan dia dipanggil sebagai Xiao Meng. Saat itu Meng ingin memberikan buah pada Xuan, tapi karena Xuan harus melakukan pemeriksaan, mereka pun berpisah. Polisi tiba-tiba datang untuk memeriksa Xiao Meng yang sedang amnesia. Tapi karena saat itu Xiao Meng yang asli yang diwawancarai, ia pun pura-pura sedang amnesia. Padahal sebenarnya yang sedang amnesia itu si Xuan. Polisi pun akhirnya percaya dengan pengakuan Meng yang asli. Meng yang merasa bersalah kemudian membayar semua pengobatan Xuan. Sehendak membayar, tak sengaja Meng menabrak seseorang yang bernama Li Xiang yang sedang mencari anaknya yang berpura-pura pingsan saat jam pelajaran. Saat Xuan sudah keluar dari rumah sakit, tak sengaja Li menciprati mukanya dengan mobil yang sedang ia kendarai. Sebagai permintaan maaf, Li pun mengantarkan Xuan ke tempat ia tinggal yang dulu ditempati Meng. Sementara Meng saat ini tinggal di tempat tinggal Xuan. Mereka berdua pun tidak hanya bertukar identitas, tapi juga bertukar nasib. Meng yang dulunya miskin saat ini tinggal di tempat Xuan yang sangat mewah. Sedangkan Xuan saat ini harus tinggal di tempat Meng yang kumuh dan terlihat sangat kotor. Saat itu Li melihat ada barang Xuan yang ketinggalan. Ia pun berusaha mengantarkan barang tersebut ke tempat tinggal Xuan yang sekarang. Li Xiang yang melihat tempat tinggal Xuan tentu saja tercengang, apalagi ia melihat ada tali bekas orang bunuh diri. Saat itu Xuan diusir karena tidak bisa membayar tagihan tempat tinggal tersebut. Tapi di sini Li Xiang bersedia membayar semua tagihan yang ada. Xuan yang merasa dibantu kemudian memberikan tulisan kepada Li Xiang dan memberikan buah-buahan yang ia punya. Xuan yang tidak bisa membayar hutang kemudian meminta kontak milik Li Xiang, dan dari kejauhan Li Xiang meminta agar Xuan tidak bunuh diri lagi karena saat itu dirinya sedang berhutang padanya beberapa uang. Setelah itu Xuan pun membersihkan rumah Meng yang terlihat sangat kumuh. Ia mulai menulis di buku catatan kepribadiannya sebelum ia terkena amnesia dan sesudah ia terkena amnesia. Sementara Meng sedang berpesta menggunakan barang-barang mewah milik Xuan. Di malam hari, Xuan terbangun karena ada kereta yang tiba-tiba saja melewati samping apartemennya. Saat melihat HP, ia melihat ada undangan untuk berkumpul untuk pembuatan film. Karena HP-nya terkunci, ia pun mencoba kesempatan terakhir password HP setelah ia melihat kode yang ada di sebuah poster. Saat mencoba kode tersebut, ternyata itu membuat HP-nya malah terkunci, dan Xuan pun dibuat frustasi. Di sisi lain, Meng melihat semua identitas palsu milik Xuan. Meng sangat penasaran dengan semua barang-barang yang dimiliki Xuan. Di sini, Xuan terlihat frustasi dan hendak mengakhiri hidupnya. Saat itu, tiba-tiba saja ada yang menelpon untuk mengajaknya bertemu. Sementara itu, Xuan yang mengira dirinya berprofesi sebagai pemeran film pun akhirnya terpilih sebagai pemeran film. Karena ia tidak mempunyai skill pemeran film, ia pun hanya diam saja dan tentu saja dia dimarahi oleh sang sutradara dan dia pun harus diusir dari sana. Di tempat lain, Li Xiang terlihat marah-marah dengan para karyawannya karena kinerjanya yang sangat buruk. Tak sengaja, ia membaca surat hutang milik Xuan dan langsung teringat padanya. Saat sedang menunggu seseorang, tiba-tiba saja Meng melihat ada yang mengetuk mobil yang sedang ia naiki. Ternyata itu adalah Xuan. Melihat hal itu, mereka pun saling mengobrol hingga Xuan pun berterima kasih karena Meng telah membayarkan biaya rumah sakit untuknya. Saat itu tak sengaja, Meng membuang putung rokok di jalanan. Karena tidak ingin dimarahi oleh ibu-ibu bertugas sebagai pengawas kebersihan, Meng pun mengajak Xuan untuk ke tempat tinggalnya. Di sini nampak Li Xiang yang sudah berada di sana. Meng pun kaget karena kontrakan kumuhnya menjadi sangat rapi, padahal sebelumnya tempat itu sangat tidak layak ditempati.
Di sini terlihat Suan berkeluh kesah tentang penyakit amnesia yang baru saja ia terima. Ia merasa saat ini dirinya berada di hidup orang lain. Meng yang merasa terhina akan hal tersebut malah memberikan motivasi hidup kepada Suan. 唔好灰心，要有理想。 Meng pun seketika berpisah saat ada telepon dari seseorang yang ingin bertemu dengannya. Sementara itu, Suan diberi hadiah oleh Li Xiang berupa alat rekaman untuk membantu memulihkan ingatannya dan juga diajak untuk makan di sebuah restoran. Di sini, ia terlihat bisa menggunakan bahasa Inggris dengan baik. Li Xiang pun juga membaca buku catatan milik Suan dan tak lupa ia membuat sebuah catatan yang membuat Suan menangis haru. Sementara itu, Meng yang menjalani hidup sebagai Suan akhirnya bertemu dengan seorang kriminal bernama Hui, yang dimana Meng sedang melakukan kesepakatan untuk mendapatkan uang yang banyak jika ia bisa membunuh seorang wanita yang ada di foto milik Hui. Melihat hal itu, Meng pun menerima tawaran tersebut, apalagi bayaran yang ia terima cukup besar. Namun karena hal itulah membuat kehidupan Meng menjadi rumit. Apalagi si Suan yang kehidupannya menjadi seperti Meng dahulu harus berusaha lebih keras dan mulai belajar menjadi aktor. Sedangkan si Meng juga belajar sebagai pembunuh bayaran untuk membunuh targetnya, yaitu wanita yang bernama Seng Jiurong. Saat Meng sedang menjalankan tugasnya menjadi pembunuh bayaran, ia tak tega karena targetnya telah hamil dan ia pun meminta waktu kepada Hui untuk berusaha mendekatinya dulu. Sementara Suan yang sangat totalitas dalam aktingnya terlihat dihina oleh temannya karena harus berakting secara totalitas. Ia pun sampai dihina apa yang dilakukan tidak akan pernah diberi penghargaan. Tak disangka Suan malah mendapatkan penghargaan oleh sutradara. 多謝你對電影業所作出嘅貢獻。 Dan temannya yang tadi menghinanya malah menyuruhnya untuk mentraktir sesuatu. Di lain hari nampak Meng sedang mendekati Seng dengan berpura-pura buta. Tapi karena Seng sudah mengetahui hal itu, usahanya pun sia-sia. Berbeda dengan Meng, Suan sekarang sedang bersiap untuk kencan dengan Li Xiang. Nampak ia membersihkan tali yang tergantung di ruang tengah dan membuangnya ke tempat sampah. Di sini Meng pun bisa tertawa bahagia setelah kencan dengan Li Xiang. Apalagi dengan bantuan Li Xiang yang ingin membuat ingatannya kembali. Di depan toko gaun pengantin, Li Xiang menceritakan dia sudah menikah 12 tahun dan saat ini ia hanya tinggal dengan anaknya. Sepulang dari kencan, ia pun menulis Li Xiang di buku yang biasa dia tulis. Tapi di sini ia bingung untuk membedakan Li Xiang sebagai teman atau sebagai seorang yang ia sukai. Di pagi hari, Meng pun kembali untuk bertemu untuk mendekati Seng. Di sini Meng berniat untuk membuat rumah kucing untuk Seng yang notabene adalah penyuka kucing. Dari situ bukannya Meng berusaha membunuh Seng, ia pun malah membuat dirinya makin dekat. Apalagi ada momen di mana Meng mencuri-curi untuk berniat meminta foto padanya dan mengajaknya untuk makan bersama di rumah Seng. 我上你屋企黐餐飯食啊！ Sementara itu, Li Xiang meminta bantuan Suan untuk membantu anaknya lomba pidato untuk menjadi sosok ayah untuk anaknya. Suan pun bersedia dan mengambil properti film dan kabur membawa tas yang berisi sesuatu. Dengan membawa tas besar, Suan pun dikejar oleh para kru dan pada akhirnya ia dibawa oleh Li Xiang yang datang menggunakan mobil. Saat anak Li Xiang sudah menyelesaikan pidatonya, Suan datang dengan membawa baju astronot. Mereka pun saling berpegang tangan dan anak Li Xiang pun tertawa dengan apa yang dilakukan ibunya dan Suan. Sementara itu, Meng bertemu dengan Nyonya Hui. Ia berpikir tidak bisa melakukan tugasnya dan berbohong agar Nyonya Hui bisa memaafkannya. Adegan berganti saat Li Xiang dan Suan makan bersama sepiring mie dan di sini nampak benih-benih cinta mereka berdua. Saat Li Xiang sudah mabuk berat, ia pun berpisah dengan Suan. Mereka pun berpisah dengan ciuman mesra di tengah gang.
Di hari yang lain, Meng nampak frustasi tidak bisa menjalankan apa yang Nyonya Hui perintahkan. Saat dilanda kegalauan, ia malah menemukan uang yang sangat banyak milik Xuan dan itu membuatnya sangat bahagia. Di sisi lain, saat Li Xiang sedang bertemu dengan seseorang, ia nampak tak peduli dengan lelaki yang berusaha menggodanya. Li Xiang lebih tertarik dengan badut yang ada di luar jendela yang ternyata adalah Xuan. Sepulang dari sana, Li Xiang pun bertemu Xuan dan mengantarkannya ke tempat syuting. Saat itu hujan turun dan disertai kilat-kilat cetar. Dari kejauhan Li Xiang melihat akting Xuan. Di tengah hujan, akhirnya Xuan mulai ingat tentang ingatannya dulu saat ia menjadi pembunuh bayaran. Ia pun akhirnya pergi meninggalkan Li Xiang yang saat itu tersenyum padanya. Di sisi lain, Li Xiang galau karena tiba-tiba saja Xuan menghilang. Tak sengaja ia melihat buku catatan Xuan yang berisi tulisan Li Xiang yang seharusnya tidak dicintai. Adegan kembali berganti saat Nyonya Hui mengetahui identitas Meng sesungguhnya. Dan oleh sebab itu, Meng pun memberitahu fakta sesungguhnya kepada Sheng dan membawa uang yang banyak untuk mengajaknya pergi dengan uang yang ia punya. 你快啲走，攞住啲錢走。 Saat itu, Meng sedang pergi ke tempat kediamannya untuk mengungkap identitas sebenarnya kepada Xuan. Saat itu, aksinya ketahuan oleh anak buah Nyonya Hui. Dengan menggunakan senjata yang ia punya, ia pun berhasil mengelabuinya dan membuat anak buah Nyonya Hui mengompol. Di dalam mobil, ternyata Xuan sudah menunggu Meng sambil menodongkan pisau tepat di lehernya. Ia pun menanyakan sandi HP-nya yang ternyata adalah 6364. Xuan pun akhirnya bertanya mengenai kode yang ada di dinding tempat tinggalnya. Dan ternyata apa yang membuat Xuan penasaran bahwa kode tersebut adalah jumlah hutang yang dimiliki Meng. Ternyata Xuan dan Meng diikuti oleh sekelompok anak buah Nyonya Hui sampai di apartemen milik Xuan. Di sini Xuan pun menginterogasi Meng yang bertingkah seolah-olah dirinya dan ia pun meminta maaf kepada Xuan agar ia dibebaskan. Sementara itu, rombongan Nyonya Hui harus menggunakan tangga karena kelebihan muatan. Padahal apartemen milik Xuan berada di lantai yang tinggi. Perjalanan ke tempat Xuan membuat rombongan itu kelelahan. Xuan pun sempat marah dengan apa yang dilakukan Meng. Tapi dengan perkataan Xuan yang seperti itu membuat Meng tiba-tiba mengarahkan senjata kepada Meng dan berkata dirinya lebih baik dari Xuan karena dirinya bukan seorang pembunuh. Xuan menembak Meng dengan membabi buta, tapi ternyata pistol itu adalah pistol mainan. Tak disangka rombongan Nyonya Hui datang dan membuat alarm berbunyi. Xuan menyuruh Meng untuk menunduk dan mereka berdua akhirnya bisa sembunyi dengan turun ke lantai di bawahnya. Ternyata selama ini Xuan bukanlah pembunuh bayaran, tapi dia hanya memberitahu korbannya jika sedang menjadi target pembunuhan. Saat itu sang target pun pura-pura dibunuh dan dibuat menghilang agar nantinya ia tidak lagi dijadikan target pembunuhan. Meng pun kaget jika Xuan ternyata adalah aktor yang berhasil menipu orang yang membayarnya untuk membunuh seseorang. Ia pun merasa kalah saing dengan Xuan karena banyaknya penghargaan yang dimiliki oleh Xuan. Setelah itu, Xuan pun berjanji untuk membebaskan Meng dengan cara berpura-pura untuk membunuh Meng. Mereka berdua pun saling berlatih akting dan adegan mereka berdua malah seperti sinetron Indosiar yang sangat absurd. Taulah ya. Saat sedang melakukan briefing, tiba-tiba saja Li Xiang menelpon bahwa anaknya pergi ke kontrakan lawas milik Meng. Ternyata anak yang ditemui oleh Meng adalah anak Li Xiang. Dan karena panik saat dikejutkan oleh anak buah Hui, ia pun terpaksa untuk meninggalkan anak tersebut. Xuan dan Meng bergegas untuk pergi mencari anak tersebut. Ternyata Meng mengetahui bahwa anak itu dibawa oleh anak buah Hui. Xuan yang panik pun langsung bergegas pergi.
Tapi saat hendak pergi, ia bertemu dengan Li Xiang. Di sini Li Xiang yang panik pun segera bertanya kepada Xuan. Xuan pun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan ia juga bercerita bahwa dirinya adalah aktor bayaran. Xuan pun berjanji akan menemukan anak Li Xiang yang saat ini bersama anak buah Hui. Xuan pun melakukan aksinya dengan menyamar sebagai Interpol untuk bertemu dengan Nyonya Hui. Di sini Xuan pun mengeluarkan pistolnya untuk mengancam Hui agar mau memberitahu di mana anak dari Li Xiang. Saat itu tiba-tiba saja ada orang mabuk yang menggunakan pistol milik Xuan dan membongkar bahwa senjata yang dimiliki Xuan adalah palsu. Xuan pun harus ditangkap oleh Hui dengan muka yang ditutup karung. Ternyata anak Li Xiang dibawa pulang oleh anak buah Nyonya Hui. Anak buah Nyonya Hui ternyata tidak mengetahui siapa anak Li Xiang. Ia berniat membawa pulang anak tersebut karena telah melihatnya menangis dan mengompol saat ditodong pistol oleh Meng waktu itu. Meng yang saat ini bersama Li Xiang merencanakan sesuatu untuk menjebak Nyonya Hui. Mereka pun berakting seolah-olah Meng sudah berhasil membunuh korbannya dengan banyaknya darah yang ada di muka Meng. Meng dan Xuan pun saling beradu akting, tapi karena Hui sudah mengetahui kebenaran tersebut, penyamaran mereka pun terbongkar. Li Xiang yang berpura-pura menjadi korban tiba-tiba saja bangun dari kematiannya karena ditelepon oleh anaknya yang saat ini berada di rumah. 你仲未返嚟嘅？ 媽媽打副本卡關啊！ Saat Hui dan anak buahnya lengah, Xuan pun mengambil pisau milik Meng untuk menyandra anggota Hui dan membuat mereka hampir saja berhasil kabur menggunakan mobil. Saat itu, Xuan tidak bisa masuk dan harus dihajar oleh sekelompok anggota Hui yang membuat dirinya dihajar habis-habisan. Setelah berhasil kabur, Meng yang merasa bersalah berusaha untuk membantu Xuan yang dihajar habis-habisan. Tiba-tiba saja Li Xiang ditelepon anaknya dan memberikan alamat di nomor HP ibunya ke polisi, sehingga polisi bisa saja datang menolongnya. Meng dan Xuan diajar habis-habisan, sementara Li Xiang tidak bisa melakukan apapun sambil menangis memikirkan nasib Xuan. Li Xiang pun berlari menuju Xuan dan melihat adegan di mana Xuan ditusuk berkali-kali oleh Hui. Li Xiang nampak syok, tapi ternyata pisau yang digunakan oleh Hui adalah pisau palsu yang bisa masuk saat terkena benda tumpul. Saat itu juga polisi pun datang untuk menolong mereka bertiga dan membuat mereka pun terselamatkan. Di akhir film, Xuan memuji Meng dengan akting terakhirnya. Mereka pun saling memuji dan Xuan pun memberikan hadiah jam tangan kepada Meng. Tiba-tiba saja polisi pun datang dan memanggil nama Xiao Meng. Mereka berdua pun menoleh karena pernah berperan sebagai Xiao Meng di kehidupan mereka dulu. Xuan didakwa penipu dan pemalsuan dokumen. Ia pun disuruh untuk menyerahkan uang curiannya secara sukarela dan melaporkan semua tindakan kriminal berat yang pernah ia lakukan saat itu. Di sini ia dijatuhi hukuman ringan. Sementara itu, Meng didakwa melakukan pencurian. Karena jasanya, ia pun dibebaskan dengan jaminan. Meng pergi ke pernikahan mantannya untuk mengambil uang yang pernah ia berikan sebelumnya. Sementara itu, Xuan yang baru bebas dari penjara bertemu dengan Li Xiang dan mereka pun saling memadu kasih. Melihat ibunya senang, anaknya pun ikut senang. Dan film pun tamat.